Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Panjaditama, absen 25 dari E6. Saya ingin mewawancarai Bapak Sugiono tentang kearifan lokal berupa sego jagung. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Sugiono tentang sego jagung ini. Pertama-tama, asal-usul sego jagung itu dari mana sih, Pak? Nasi jagung atau sego jagung, ada orang Jawa mengatakan bahwa itu bukan sego, bukan nasi, tapi memang jenis makanan itu namanya beda dengan nasi ya. Kalau orang Jogja, Bantul itu namanya bledak. Bledak sebenarnya bukan makanan pokok untuk orang khususnya Pulau Jawa. Itu sebagai makanan alternatif dulu, kemungkinan dari cerita kakek buyut saya itu nasi dari beras itu masih sangat langka. Kalau makanan orang dulu saya bukan alternatif lagi, itu sudah makanan pokok. Tapi kalau sudah ada beras itu dijadikan alternatif, bisa itu pengganti karbohidrat. Dan itu pun orang-orang dulu juga itu sebenarnya bukan alternatif lagi, makanan pokok. Waktu zaman penjajahan perang dulu itu untuk mendapatkan sego jagung itu sangat susah, apalagi nasi yang dari beras, adanya itu dari jagung atau dari singkong atau umbi-umbian atau apapun yang bisa untuk mengganti karbohidrat. Semua orang Indonesia khususnya itu sangat kreatif. Semua makanan yang dari racun, yang beracun pun bisa diolah menjadi makanan yang sangat enak dan tidak berbahaya. Terus jagung itu sendiri mempunyai karbohidrat juga itu yang sangat tinggi, itu cukup untuk mengganti nasi putih. Sebenarnya mau tuh kalau zaman sekarang itu makan jagung itu sebenarnya kastanya kayak kurang elit, karena jagung itu kalau zaman sekarang diidentikan dengan pakan ternak. Nah, itu yang menjadikan anak-anak muda sekarang enggan beralih makan jagung atau enggan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang dari jagung. Sudah terlanjur makan enak dengan nasi, yaitu sebenarnya makanan pokok orang Indonesia sekarang nanti nasi, bukan jagung lagi. Jagung sudah dirubah menjadi pakan ternak. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa memasak atau membuat makanan yang sebagian orang luar negeri atau mungkin orang-orang kota yang tidak tahu asal usul makanan jagung sekarang sudah diidentikan dengan makanan ternak. Alangkah baiknya kalau kalangan muda sekarang bisa mengolah jagung menjadi makanan alternatif atau makanan tambahan atau camilan atau banyak jenisnya. Terus untuk acara-acara khusus, misalnya acara ritual kebudayaan atau apa, itu seperti apa? Sebenarnya misalnya di daerah Sodo itu ada apem nyontong. Itu kalau sudah nanti sudah panen jagung, semua warga rame-rame bikin apem contong, itu juga dari jagung. Itu namanya sudah beda lagi ya. Itu sama-sama dari jagung tapi bentuknya sudah berbeda dan rasanya pun nanti juga akan berbeda. Terus ada entok itu juga dari jagung. Itu nanti rasanya juga bisa berbeda dengan yang jadi apem, itu apem contong. Terus ada lagi untuk camilan makanan kering, itu berupa dari marning itu juga dari jagung. Nah, yang ingin ditanyakan adik mungkin tentang sego jagung ya. Sego jagung itu banyak
setiap daerah itu punya khas sendiri-sendiri bagaimana cara memasak jagung. Nasi jagung atau sego jagung yang ada di Gunung Kidul yang saya tahu dengan yang di Bantul itu juga sudah berbeda, sama-sama sego jagung. Nah, ini pengalaman saya sebenarnya pernah memasak atau sering sekali mengolah jagung itu yang dari Bantul, karena saya sendiri asalnya dari Bantul, namanya beledak. Nah, ya. Beledak itu yang perlu dipersiapkan adalah tepung ya. Kalau bukan dari tepung itu namanya grontol. Grontol itu juga bisa dimakan, berarti cuma jagung direbus lama nanti mekar, terus dikasih bumbu sedikit, terus dikasih parutan kelapa, itu nanti jadinya namanya grontol. Kalau yang di sini adalah yang ditanyakan tadi mungkin adalah sego jagung. Sego jagung prosesnya adalah membuat jagung yang sudah kering itu diproses menjadi tepung. Caranya digiling bisa, ditumbuk bisa. Nah itu yang harus diperhatikan adalah kulit jagung. Kebanyakan anak-anak sekarang yang tidak bisa memasak itu karena memisahkan antara daging jagung dan kulit jagung. Kulit jagung itu sebenarnya tipis sekali. Itu juga kulitnya masih bisa dimasak semacam apa ya, pepes katul jagung itu bisa nanti untuk makanan juga bisa. Nah, di sini yang perlu dipersiapkan adalah tepung. Tepung jagung itu tidak boleh lembut sekali, tidak boleh seperti tepung terigu. Nah, tepung terigu kan lembut sekali. Itu nanti menggilingnya agak kasar sedikit, mungkin ada yang seleranya cuma pecah jadi 2 atau pecah jadi 3. Itu seleranya daerah masing-masing atau selera perorangan. Jadi jagung itu juga luwes, mau dibikin halus bisa, dibikin kasar juga enak, dibikin halus lebih enak lagi. Nah terus untuk orang-orang yang khususnya Pulau Jawa ini itu kemungkinan seneng nasi jagung yang teksturnya itu lembut. Nah, untuk mendapatkan hasil jagung yang lembut itu di beda wilayah juga beda cara mengolah. Kalau di Bantul itu untuk mendapatkan jagung yang lembut itu nanti yang paling lembut itu disisihkan dulu tepungnya. Ya misalnya mau masak 1 kilo tepung jagung, yang setengah lebih atau 7,5 itu dibikin lembut pakai ayak ya, dibikin lembut seperti terigu itu bisa. Kalau agak kasar dikit nggak apa-apa. Terus ada yang istilahnya agak kakaknya kasar, itu namanya growel jagung ya, menir. Jadi seukuran menir, seukuran 1/4 beras, tidak halus sekali. Itu nanti digodok dulu, direbus dulu lumayan lama. Itu terus nanti dikasih garam bisa, dikasih daun salam bisa, itu untuk menambah rasa. Kalau mau rasanya dibikin mau seperti nasi uduk bisa, dikasih santan kelapa. Itu nanti masuknya terakhir kalau santan itu. Itu menirnya itu dibikin empuk. Nah, dengan kadar air yang lebih banyak. Terus kalau sudah tepung yang lembut tadi, biar tidak menggumpal atau gimana, kalau dimasukkan ke menir itu biasanya langsung dalam kondisi kering itu bisa menggumpal ya. Jadi dicampur air dulu kayak bikin adonan bakwan itu. Nah, terus nanti dicampur dengan menir yang sudah empuk, yang karena direbusnya tidak berbarengan.
Kalau berbarengan itu nanti menirnya masih mentah, mungkin segonya sudah lengket, gosong, tapi belum matang. Itu dikhawatirkan kayak itu. Jadi prosesnya memang harus mematangkan si menir itu dulu. Jadi nantinya hasilnya tidak seperti bubur, tapi memang agak ada tekstur kenyal-kenyalnya, ada tekstur tidak terlalu lembut, tapi enak di perut, juga nggak terlalu bikin sebah. Kata orang kalau makan jagung tidak terbiasa itu katanya sebah. Tapi kalau sudah terbiasa itu menjadi makanan yang sangat lezat. Nah itu terus nanti yang lembut itu dimasukkan, diaduk terus sampai benar-benar dirasa sudah matang, baru nanti bisa dikeluarkan dari ketel atau diciduk istilahnya. Itu kalau dulu itu dikasih wadah kambir, dilapisi daun jati, setiap daun jati satu entong. Nanti kalau sudah dingin baru dibungkus. Itu menambah selera. Jadi tidak didiamkan di ketel, tidak, tapi langsung diangkat terus ditiriskan. Itu nanti jadinya seperti apa ya, pokoknya nasi liwet lah, seperti nasi liwet itu, persisnya seperti nasi liwet. Nah itu sebenarnya bisa lebih dimatangkan lagi. Zaman sekarang mungkin bisa dimasak lewat magicom, magic jar, itu bisa penanak nasi. Jadi misalnya nanti kalau sudah dirasa masak cukup, itu baru bisa dipindah ke magicom. Itu juga nanti yang menirnya itu juga bisa lebih empuk, juga bisa tahan lama. Terus untuk dimakan secara variasi lagi, itu bisa diinget, istilahnya kalau orang Jawa diinget ya. Misalnya hari malam itu masih ada sisa sego jagungnya, itu bisa dimasukkan ke sayur lombok atau apa, plus kuah-kuahnya itu kan bentuknya gumpalan, itu jagungnya itu jadi tidak hancur tapi menggumpal, bisa menggumpal kayak nasi liwet. Itu dimasukkan ke dalam sayur santan atau apa, terus nanti dipanasi bersama santannya, itu bisa untuk sarapan langsung. Itu sangat enak sekali dan mudah untuk mempersiapkannya. Terus jagung itu sendiri punya nilai jual yang mungkin agak tinggi. Tidak hanya untuk pakan ternak, itu juga untuk manusia juga bagus. Memang aslinya itu tidak, dulu itu tidak diperuntukkan untuk ternak, tapi untuk manusia, dikonsumsi oleh manusia, karena itu makanan atau pengganti nasi. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya sudah terbiasa dengan nasi, karena kakek-kakek kita dulu itu sudah makan nasi, itu yang bisa disebut kromobium kalau nggak salah. Jadi itu dalam tubuh kita itu bisa kalau tidak makan nasi tidak kenyang. Itu kayak semacam kayak sugesti. Sebenarnya makan sego jagung itu juga sudah kenyang, sudah bisa jadi tenaga, itu malah bisa rendah gula, dan itu jadi makanan, kalau zaman sekarang jadi makanan alternatif. Jadi bukan makanan pokok. Makanan pokok sekarang adalah nasi. Itu juga makanan yang bagus. Oke, itu Mas Nabil ada pertanyaan lain? Sudah ada Pak. Sudah disebarkan semua ya? Sudah. Oke ya, terima kasih. Ya, makasih ya Pak. Oke ya, sama-sama. Sekian wawancara dari saya dan Bapak Sugiono. Semoga wawancara ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang sego jagung ini. Dan terima kasih kepada Bapak Sugiono telah berbagi pengetahuan tentang sego jagung ini. Sama-sama.
Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.